Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Ayo, kemarin sempat marah ya. Sekarang menyampaikan permintaan maaf. Gak usah diminta juga, saya sudah memaafkan. Alhamdulillah. Karena ibu marah juga wajar. Ibu kehilangan pendapatan dalam setiap hari. Dan saya menyampaikan juga mohon maaf kalau tindakan-tindakan Pemprov Jabar, Pemkab Kabupaten bersikap tegas terhadap berbagai bangunan liar di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kami hanya menjalankan tugas dan ingin Jawa Barat itu milik semua, bukan milik perorangan, sehingga setiap orang bisa menikmati seluruh keindahan yang dimiliki oleh alam Jawa Barat, termasuk keindahan puncak. Biar yang nggak punya uang nanti kalau nongkrong di pinggir jalan tetap bisa lihat hamparan kebun teh yang indah seperti Permadani, gunung-gunung yang tinggi menjulang menghijau, semuanya adalah milik kita semua. Dan saya doakan ibu semoga bisa mendapat pekerjaan baru, mendapat penghasilan baru, dan anak-anaknya tetap sekolah. Ya, Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak Dedi Mulyadi. Nama saya Yati Mardiana, ingin menjelaskan dan meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Sudah dimaafin Bu sama Bapak Aing. Sosial akhir-akhir ini, terutama kepada Bapak Dedi Mulyadi. Di sini saya tidak berniat untuk menjelekkan siapapun. Kalimat tersebut murni spontan keluar dari mulut saya. Tuh, Bapak Aing memang luar biasa guys. Ini sudah hampir sebulan saya perhatikan tidak ada yang angkat. Judulnya juga Gusti Anu Agung Ampun. Ya Allah. Assalamualaikum Pak, aduh sampai kepanjang Pak Gubernur ya. Ya, makasih Pak. Alhamdulillah. Kecamatan Kalijati, Subang guys, Subang. Ini bidang layanan apa Bu? PKH Pak. PKH itu apa? Program Keluarga Harapan. Oh, ini pegawai kecamatan. Bukan. Kalau ininya mah Kementerian Sosial Pak. Tapi ditugaskan di sini. Iya, tugasannya. Berarti menggunakan kantor ini. Betul. Setiap hari. Betul. Kantornya nyaman nggak? Alhamdulillah. Bilang aja alhamdulillah Pak, kurang nyaman, jujur aja. Ada dari pagi ngalamun aja tuh. Pegawai negeri itu kan banyak kan gini tiap hari nongkrong, ngobrol, tidak peka terhadap lingkungan. Ini ciri-ciri ASN di mana-mana. Coba ambil sapu, betul ya. Lingkungannya kotor. Enakan gubernur PK ngurus jalan tiap hari. Tuh. Ya, itu batu pasti sudah lama bilang ke Pak Camat, batunya pindahin, bisa dimanfaatkan. Mau bangun irigasi, mau bangun apa dia? Oh. Kemana sekmatnya? Ada sekmat. Gawe naon ieu teh? Yakin. Coba lihat tuh. Ngali. Sekmat tugasnya naon? Ya, sama ikut bersih juga Pak. Ah, terus ini sok dibersihkan tara? Jadi gini Pak, ini Apa? kan Apa? Kalau malam tuh anak-anak tuh pada nongkrong. Enggak begitu Pak. Tiap pagi tidak ada yang nyapu. Kalau ada yang nyapu ini sudah. Ini kan bukan tadi pagi. Iya. Ya kan? Kan nyapu sehari 2 kali nih Pak. Intinya pada malas lah. Ya. Terus siapa itu? Ya. Aing mah halus dah. Itu Pak. Ya Allah. Mau nyeduruskeun ke kecamatan Buruan sorangan kotor. Ini keun peujeun. Coba, ya naon pos naon ya? Hah? LPP Pak. Tingali. Nanti bulan berikutnya disidak lagi Pak. Itu kan rusak Pak. Rusak. Sudah ada perubahan belum? Baru dak nih malam dicari. Jadi kumaha? Sok kumaha? Kunaon malam di sini anak-anak karena tidak ada yang jaga di pos. Lu jagana ya weh? Kakak yang ada Pak. Enggak, saya nanya. Tidak pernah ada yang jaga, kursinya juga tidak ada. Suka di sini ya Pak. Hah? Aing mah kumaha negara teh? Ayo kita lihat lagi. Ya, fungsinya naon ieu? Ya makan peninggalan dulu Pak waktu zaman Belanda. Heeh, naon ieu teh? Gatel Pak. Di zaman Belanda tapi kayaknya can diangkat. Tadi enggak ada. Belum
Bobotnya berapa? Ya lebih dari 2 kintal. Lebih dari kuantol. Muanya ti zaman Belanda tapi kayak lamun naik jadi ieu tenan naon peninggalan mun arek di saungan. Oh iya. Ya kan? Ini airnya angkat. Seperti angge ini dirang. Tapi kan geus sabaraha poe ieu sok wali tarohan jenting lagi loba. Ieu rumah dinas camat. Ya, Pak. Diisi. Di situ. Ento ah. Ya, Ento ah. Pokoknya tadi diisi lah. Nah, ya untuk apa fungsinya? ya smoking. Ya. Area smoking. Kan ini kalau dimanfaatkan juga bagus. Nah, coba lihat tadi pemilu tahun sabaraha? Tahun kemana? Coba, lain tadi ya. Set. Nah. Ya Ini tadi pasang ini teh, Pak. Dengan naon? Kucing, Pak. Atuh lah kudu kieu atuh. Dikerepan beusina. Ya, Ah, aing mah. ya, Pak. Mungkin leutik tuh nya ngesek mah teh. Tuh tinggali. Itu sebenarnya kalau tinggal ngalokasiin dana yang ada aja buat perbaikan kayak gitu bisa. Kencang teh. Anginna iraha. Menuju pas sebelum Nges 3 bulan eta angin. Angin kencang di Kalijati sudah 3 bulan. Iya, Ya kunaon tadi bener-bener kan nges 3 bulan. Ya, Pak. Tuh aing mah. Tuh, tingali. Udah diajuin sih, Pak. Diajuin kumaha? Ya, nggak perbaikan gitu. Kira-kira enggak maksud saya apa? Tahap pertama dibersihkan aja dulu. Oh, ini ya. Nah iya yang bisa aja dulu, jangan nungguin dananya dulu turun lah. Tahap pertama. Jadi ini teh kumaha? disimpen aja dan dibuka deh, Pak. Jadi kan pas kegiatan teh kan suka pasang baligo di situ. Enggak usah. Sekarang sudah tidak boleh lagi menurut saya pasang-pasang baligo lagi. Kan erana sudah era digital. Ya kan? Seminggu lagi saya sidak ya. Siap. Nggak, seminggu lagi. Lamun butuh cat bisa disumbang ya. Boleh, Pak, kalau gitu. Kira ke rumah enta disumbang, sok bisa disumbang. Butuh cat. Jadi kirim nama si Babin. Ya, boleh. Si Babin ka dia. Tapi aya nama tong ka di cat mah bisa disumbang. Coba sidak lagi 1 minggu ke depan Bapak. Liman. Piket. Piket, Pak. Piket di mana? Di kantor terus jam 9 patroli, Pak. Yang dipatroli naon tah? Spanduk mah banner. Spanduk banner harus di Baliho harus anu tidak baliho. berizin. Oh, harus dipatroli. Saya nggak usah jauh-jauh patroli, spanduk, banner, baliho. Tuh tinggal itu kantor kecamatan tuh. Ayo Panera. Ada acara, Pak. Kapan? KNPI namanya KNPI Oh, sekarang. KNPI sekarang. sekarang. Baiknya tidak dipasang di pohon. Pakai tihang, tadi dia kasih lubang, kasih tihang. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan organisasi kepemudaan saya kasih tuh camatnya. Jadi disiapin di sini, kasih lubang, ya kan? Kasih tihang yang bagus. Nanti kalau ada acara pasang, cabut lagi. Jadi tidak dipasang di pohon-pohon. Nanti saya kasih camatnya ada. Lagi ke Pamayana Pak. Ada pembagian Triseda katanya. Di sini ada siapa di kantornya? Pak Sekam. Pak Cam. Pak Cam. Pak Camata ke mana? Menuju aya pemberian Motor Pak. Oh, iya kuat. Pak Balatak ieu kantor kecamatan mun tinggal tinggali di luar. Bukan alit katutup ku ieu. Wah, Udah wibawa kantor pemerintah mah tuh. iya Gitu. tuh. Kayak hansip ieu. Ya numpuk di dieu. Tuh, kan barang nu teu salalami Pak ya? mohon, Pak. Bisa dikeluarkan? Coba Pak Hansip. Iya, mending angkat dikeluarkan. Ya Allah, Pak. Masa harus gubernur langsung turun tangan hal-hal kecil kayak gini. Duit, Pak. Tunggu selalila eta. Coba angkut. Bro, sabar urang Ya dihitung. Allah, ya Rabbi. Nah, sok. Angkatan. Nah. Sekarang Agustus sekarang tahun keberapa, Pak? Ini sekarang sudah mau Agustus lagi. Baligona can dibuka-buka kan setahun, Pak. Setahun Ada baru waktu diganti. dengan saya, Pak Camat, saya ajak keliling titik-titik yang harus secara bersama kita benahi. Kan Pemprov hari ini ikut bantu. Siap, Pak. Ya Pak ya? Pasir Koja hari ini. Udah 2 hari ini dengan sekarang sudah mulai bisa dicadas, Sukajadi, Monju. Oh, pokoknya dibantuan lah. Cendol, Terus ini oh, Pak, di kan Bandung nanti nih. nggak boleh Ya Allah, lagi di Bandung. pasang-pasang bendera di Deket pisan taman. tau. Baiknya caranya gimana? Oh, iya, Caranya iya. nanti di sepanjang jalan ini dikasih tihang, dilubangin. Oh iya. Kasih pipa set sesuai ukuran bambu. Nanti kalau ada acara tinggal pasang, selesai acara cabut. Gitu. Hai bro, siap waing beri uang saku kabeh. Oh, Berapa orang kacang. kalian mas? Hah? Ya.
Hah? Ya Allah. Ini lagi aja udah beres. 15. 200 ribuan. Siap, siap, Pak. Siap. Beres, makasih. Ayo. Kelebihan Bandung itu dibanding kota lain di Indonesia adalah satu, pohonnya masih banyak. Itu dia. 2, ruang terbuka hijaunya masih cukup. Ketiga, udaranya sejuk. Itu kelebihan Bandung. Ya semoga aja terus-terusan seperti ini ya, terus ada bekasnya juga, jadi bekasnya yang lebih bermanfaat. Jadi jangan sampai kayak bahasa Sundanya mau obor baralak, jadi hanya saat itu aja segebragan gitu. Kedepannya kayak gitu lagi ya, percuma. Capek-capek sampai ke bawah KDM, tapi ternyata yang di bawahnya juga mentalnya mental nggak tanggung jawab, jadi ya balik lagi ke setelan biasa. Sayang banget kalau kayak gitu. Namanya siapa? Hah? Frans. Asalnya mana? Sorong. Sorong, Papua. Bapak sudah lama di sini? 30 tahun di Jawa Barat. Udah 30 tahunan ya. Udah Jawa Jawa berkeluarga. Barat. Istrinya orang mana? Orang Jampang. Punya Bisa orang anak. Jampang guys. Bapak kawin sekali dalam hidup? Satu kali. Bagus. Bagus. Bapak sakit apa? Stroke. Sudah berobat kemana? Belum berobat. Ya Allah. Belum pernah berobat sama sekali. Kenapa? Nggak punya biaya guys dia. Di mana? Oh, mau berobat Oh. orang pinter di Sorong. Pengen Oke, berobat di sama saya Sorong diongkosin nggak dia. apa-apa. Insya Allah diongkosin Tiket guys. pesawat sampai Sorong. Mas Sorong. Selama ini sebelum Bapak kena stroke, Bapak kerja apa? Bangunan. Oh, bangunan. Bangunan proyek. Bapak pernah jadi pemborong? Oh, berarti Bapak pernah ya mapan lah. Udah. Saya bekelin 30 juta. Masya Allah. Ya Allah, gampang banget ya Pak KDM uangnya, berkah banget. Jadi udah banyak, amin. Insya Allah. Apa Nangis. kabar? Baik, alhamdulillah. Ini bener bapaknya? Iya. Nanti Bapak di rekeningnya saya titipin uang 30 juta untuk bekal di sana, ya. Terima kasih, Bapak. Bapaknya diurus di sana aja, di sini nggak ada yang ngurusnya, kasihan. Ya, boleh tahu nggak kenapa yang di Jawa Barat, yang di Sukabumi, saudara-saudaranya sama ibunya nggak mau ngurus? Mungkin karena sudah sakit, Bapak. Karena kan sempat papaku kemarin tidak bisa bicara sama jalan. Ya kan kewajiban anak. Karena semua di sini. Kalau yang di Bandung, yang di Sukabumi nggak punya anak? Ada tapi masih kecil. Sekitar 3-4 tahun, Bapak. Oh, masih kecil. Tapi yang di Sukabumi itu ibunya kandung. Bukan. Oh, ibunya masih ada, udah meninggal. Masih ada. Di mana? Ada di sini juga. Jadi emang aku tuh orang Jawa Timur, Malang. Pisah sama bapaknya, cerai. Iya. Pisahnya pada saat lagi ngeborongnya banyak ya? Bawa. Iya, tahu saya. Bohong sama saya. Jangan bohong sama Deddy Mulyadi. Iya tahu. Pada saat borongannya lagi banyak, ya kan? Istri yang lama diceraiin, gitu kan? Dapatlah istri yang baru. Bapak Aing mah gak bakal bisa dibohongin. Gitu kan? Pinter dia baca watak orang. Iya. Bapak bohong sama saya. Udah tahu ini pasti. Makanya kalau lagi banyak duit jangan tergoda sama wanita, jangan suka kecuali ditinggalkan. Ini salah. Tuh kan giliran setruk dibuang sama istri muda. Waktu banyak duit sama istri yang muda-mudanya. Ya Udah nggak punya Allah. duit ditendang. Hati-hatilah. Saya kasih tahu. Oke, hari ini saya ada di Desa Buni Bakti. Di antara semua desa sekabupaten Bekasi, Desa Buni Bakti itu mendapatkan rumah panggung nih. Nah, saya mendapatkan informasi
rumah panggung yang ada di Budi Bakti itu totalnya sudah ada 20 dan total anggaran Ini rumah panggung guys. 125 juta. Nah, kita akan coba cek bagaimana kondisi rumah panggung yang ada di Desa Budi Bakti. Oke ya, nanti kita simak, kita akan cari tahu dulu ya posisi dan rumah panggungnya ada di mana. Nah, kalau sekarang ini kurang lebih saya ada di Kampung Kolar, putar-putar mencari rumah panggung. Oke, hari ini saya dengan Nyak Titin dan Nyak Sanihnya ya. Nah, ini yang mendapatkan program bantuan rumah panggung nih dari Bapak KDM. Nah, bagaimana Nyak terkait kronologi awalnya, ceritanya Nyak mendapatkan rumah ini seperti apa Nyak? Saya terima kasih kepada Bapak Deddy Mulyadi yang memberi rumah ini. Saya banyak terima kasih orang tua saya. Ya biasanya orang tua saya kebanjiran, lalu banjir, ngungsi. Ini berkat rumah ini orang tua saya udah ngungsi lagi. Ya terima kasih kepada Bapak Mulyadi. Udah banyak orang-orang yang dibantu sama Pak KDM ini. Ya, yang namanya manusia tetap aja kebaikan tetap aja ada yang nyinyir ya guys. Sebesar ini, semoga ini. Ya Nyak, berarti sebelumnya mendapatkan rumah sini katanya rumahnya beneran mau roboh ya? Iya bener mau roboh. Jadi setelah mau roboh itu diprioritasin sama orang desa nih. Orang desa. Jadi pengajuannya gimana waktunya, orang desa datang atau Nyak yang ngajuin rumah? Enggak, orang desa kemari. Terus empeng gini katanya bangun aja ya rumah katanya gitu. Iya. Nah, syaratnya apa Nyak waktu itu Nyak diminta? Syaratnya? Iya. Apa itu SPP. Iya. Terus sama fotokopi sertifikat sama kakak sama KTP. Nah, ini kondisi di atas itu ada berapa ruang tidur sama ruang tamu? Ruang tamu 1, ruang tidur 2, ada. Terus WC, sama tempat masak. Iya. Iya. Berarti kalau untuk kondisi di atas sendiri fasilitasnya gimana ya? Ya kalau siang itu panas, adem atau gimana? Tapi adem. Adem di sini ya. Iya. Iya. Enggak ada rasa panas atau beringsang gitu, enggak ada. Enggak ada ya. Iya. Oke ya. Insya Allah ya. Terima kasih nih Bapak Deddy Mulyadi yang telah memberikan program ya rumah panggung di Desa Budi Bakti. Nah, ini saya mendapatkan informasi sudah 20 rumah ternyatanya. Udah 20 rumah, Masya di Desa Allah. Budi Bakti. Dan di tahun ini ada pembangunan lagi ya 20 rumah lagi. Nah, jadi kapan nih Pak Deddy main ke Desa Budi Bakti? Terima kasih banyak Pak Deddy atas rumah panggung yang diberikan. Mantap guys. Assalamualaikum Pak Deddy, kita mau curhat nih. Bapak, lihat kondisi sekolah kita. Nah, sekolah kita ini udah mangkrak dan terbengkalai selama 11 tahun. Dan selama 11 tahun itu juga, gedung ini udah menjadi sarang ular nih Pak Deddy. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Eding, wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Tadi subuh di sini hujan. Bagaimana di tempat Bapak dan Ibu semua? Semoga pagi hari ini punya semangat yang sama, melangkah, mewujudkan hidup, mencari berkah. Dan saya ucapkan terima kasih pada adik-adikku di SMK Negeri 1 Bekasi yang sudah menyampaikan itu sekolah dulu dibangunnya oleh Pemda Kabupaten Bekasi sebelum ada penyerahan ke provinsi dan dibangun dalam posisi tidak selesai. Dan saya sudah sampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan untuk segera diprogramkan. Mudah-mudahan kita di perubahan anggaran nanti bisa memasukkannya sehingga adik punya luas sekolah yang luas dan punya kelas-kelas yang nyaman. Mari kita terus melangkah mewujudkan apa yang menjadi mimpi kita, dan tugas kita adalah berusaha melakukan sesuatu yang terbaik. Dan mantap Mang, gercep responnya dari Bapak KDM. Beginilah kondisi Jalan Pamoyanan, Cina Perbedaan jalan setiap sudut di Jawa Barat zaman RK. Kondisi jalan yang terjal dan rusak sangat menyulitkan mobilitas masyarakat. Setelah KDM menjabat sebagai gubernur, jalan yang sebelumnya sulit dilalui kini telah menjadi mulus dan lebih nyaman. Zaman KDM tuh gercep banget gerakannya. Saya akui memang Jawa Barat itu sangat istimewa. Kita melihat melalui sosial media saja perbedaannya sudah sangat-sangat jauh dengan periode sebelumnya. Dalam pembangunan ini Kades Hoho ya guys, buka suara.
Jabar era RK versus Sosok desa KDM. itu, Bagus mana tuh? infrastruktur itu jelek. Semua di hotmix. Tidak ada aspal yang tidak hotmix. Begitu juga Pak KDM. Selain infrastruktur juga kita bisa lah melihat melalui sosial media sekalipun istimewa. Banjir di mana-mana, irigasi dibangun di mana-mana. Hal-hal yang menjadi penyebab Beda banget ya kelihatannya ini. dengan cepat dan dengan benar. Saya akui memang jauh. Ketara banget bedanya. Kayak nilai 1 sama 100. RK lebih baik dibanding Kang Dedi, apakah benar? Coba kita kupas tuntas tentang hasil kinerja di antara keduanya. Dari mulai tambang Cigudeg Parung Panjang RK memilih membiarkan akibatnya jalanan jadi hancur, ratusan nyawa pun ikut melayang. Sedangkan Kang Dedi memilih menutupnya, membuat jalan jadi mulus. Lalu RK memilih tidak menggusur Bangli, sedangkan Kang Dedi memilih menatanya membuat kios-kios liar RK memilih membiarkan semua. Sedangkan Kang Dedi Jauh lah perbandingannya RK sama KDM. KDM gercep pembangunannya terus merakyat. KDM tuh gercep banget bangun infrastruktur terus orangnya merakyat. Nggak jaga image, nggak jaga pencitraan segala macam, bener-bener tulus kalau KDM, insya Allah. Kenapa? Karena anggaran Provinsi Jawa Baratnya bukan bertambah tapi berkurang. Dari 31 triliun sekarang tinggal 28 triliun. Kenapa berkurang? Karena dana bagi hasil pajaknya dikurangi. KDM sindir halus RK. Dulu APBD besar, tapi hasil pembangunan dinilai belum maksimal. Sekarang, meski dana bagi hasil pajak berkurang, alokasi untuk pelayanan publik justru meningkat berkat efisiensi anggaran. Mantap juga ya. Nah, sebelum kita lanjut menyimak isi pidato Bapak Aing, jangan lupa like, komen, share, posting ulang, simpan postingan ini, follow Lensa Bangsa, dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Gubernur pengen menggratiskan hampir 1 juta siswa SMA di Jawa Barat, pengen. Tapi kan tahu, kalau menggratiskan negeri swasta itu harus menggratiskan hampir 1 juta jiwa. Berapa kalkulasinya lagi saya hitung. Kenapa? Kalau ini digratiskan maka implikasinya adalah belanjanya menjadi naik. Bisa jadi sekolah gratis tapi jalan nggak bisa kita perbaiki. Kenapa? Karena anggaran Provinsi Jawa Baratnya bukan bertambah tapi berkurang. Dari 31 triliun sekarang tinggal 28 triliun. Kenapa berkurang? Karena dana bagi hasil pajaknya dikurangi. Dulu Jawa Barat berapa anggarannya? 37 triliun sebelum saya menjabat. Anggaran Provinsi Jawa Barat 37 triliun. Setelah menjabat turun jadi 31. 1 tahun saya menjabat tinggal 28. Lain nambahan duitnya iroh ngurangan. Ngurangan iroh ngurangan. Si Iroh itu saha? Ada yang namanya Iroh nggak? Tapi apakah layanan publik Jabar meningkat? Meningkat. Jalan meningkat anggarannya, PJU meningkat anggarannya, anggaran jalan dari 400 jadi 4 triliun. Mantap. Selama 5 tahun Jawa Barat tidak bangun sekolah, tidak bangun ruang kelas, tidak. Sekarang kita, walaupun kita uangnya berkurang, sekolah baru dibangun, ruang kelas dibangun, rumah rakyat miskin dibangun, aliran listrik dialirkan, orang ngantri tiap hari berobat dijamin oleh pemerintah kita layani. Lumayan boga gubernur duda teh. Masih ada aja suara-suara sumbang yang nyinyir-nyinyir. Sudah kebuktian seperti itu juga. Sabar ya Bapak Aing. Anggaran Provinsi Jawa Barat jalan baheula pan gedena 400 miliar, ayeuna 4,5 triliun. Bagai bumi dan langit, ini perbedaan anggaran pembangunan jalan di zaman RK dan KDM. Luar biasa guys. Baheula keur 400 miliar anggaran jalan APBD-na sabaraha 37 triliun. 27 Ayeuna APBD triliun. provinsi sabaraha 28 triliun turun hiji dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor. 2. Penundaan dana bagi hasil pemerintah pusat ke provinsi hampir 3 triliun. Mundur kuring ngabangun teu, maju terus urang taekeun anggaran pembangunan kumaha? Kuasa birokrasi asup gubernurna, rakyatna kudu pesta.
Wih, mantap. diatur, asup gawe diatur, listrik diatur, telepon diatur, internet diatur, perjalanan dinas diatur, efisien bisa. Gubernurna tarangan tol jangan naon aing di ruangan olokeun listrik. Jangan naon di ruangan olokeun AC. Mending muter ke setiap tempat. Naon masalah bereskeun, Aing dipilih jadi gubernur, lain gubernur ngajukan kursi, tapi gubernur nyejahterakeun rakyat. Benar-benar kebuktian luar biasa Bapak. Insya Allah berkah Pak. Salah jengna Bapak berkah terus. Amin. Nih yang mau disuruh ke warung. Ini uangnya sayang, sini. Beli Indomie. Jangan ngamuk-ngamuk atuh, kamu ngamuk aja. Sini, hei, ambil. Bentar dulu, beli Indomie rasa ayam bawang 10 bungkus sama cengeknya 20 ribuan. Nih uang. Senangnya dipakai kamu kabek. Kamu kalau disuruh marah-marah aja. Ayo, dasar ke warung, awas. Nanti kembaliannya, Bu nggak boleh. Kembaliannya buat tukang warung aja, nggak usah diambil. Ayah. Apa? Ayah, ini aja di rumah bapak. Kamu udah ngusir lagi. Udah warung. Aduh, yang habis belanja dari warung. Aduh, jangan marah-marah atuh. Aduh, jangan marah-marah atuh. Aduh. Baraya, sungguh miris era Ridwan Kamil, jalur ini nyaris tak dapat perhatian. Padahal anggaran mengalir begitu deras. Namun di era KDM, kini berubah total. Sudah seperti lintasan MotoGP. Baraya, sungguh... Ini beneran ini teh? Dulunya kayak gini, sekarang udah kayak gini. Luar biasa. Masa nggak ada perubahan sih Pak? Ini udah 2 bulan kerendam Pak. Bapak mau nanya apa mau marah? Enggak mau, aku mau solusinya aja Pak sebagai Kalau saya jawab, Bapak mau dengar nggak? Iya sob. Ya, tenang dulu. Udah kesel soalnya Pak, udah 2 bulan ya Pak kerendam nggak ada solusinya. Udah kesel soalnya Pak, udah 2 bulan ya Pak kerendam. Sabar. Kalau dari 200 tahun lalu juga banjir Pak. Iya. Terowongan sedang dari 200 tahun yang lalu. Naon? Cienteng sudah selesai. Tuh nggak ada itunya Cienteng Pak. Tuh nggak ada itunya Cienteng Pak. Dengerin dulu, saya mau bicara. Cienteng sudah selesai, tapi tidak cukup. Maka tahun ini akan dibangun dengan rekan Cilayu. Kita bikin seperti Cienteng, masih tidak cukup, kita bikin lagi. Tapi kan butuh proses. Terowongan Curug Jompong sedang konstruksi, mudah-mudahan akhir tahun selesai. Mengalirkan air lebih cepat. Jadi solusi sedang dikerjakan, tapi tidak bisa seperti selesainya yang kita mau. Dan nggak bisa besok, dan semua butuh proses. Jadi kalau dibilang tidak ada solusi, saya kira tidak hanya masalah waktu. Yang namanya membangun rumah juga kan tidak bisa dalam seminggu. Tapi yang paling urgent gitu Pak, yang bisa dilakukan pemerintahan setempat apa gitu Pak? Iya, kita menunggu konstruksinya beres sesuai dengan waktunya Pak. Di luar itu kita membantu menyediakan tempat-tempat pengungsian, makanan dan lain-lain. Makanan mana Pak? Kan itu dia. Atau Pak, jangan yang diperhatikan yang di tempat pengungsian Pak, perhatikan orang-orang yang di dalam. Bapak dengerin dulu. Dalam pemerintahan itu ada manajemennya. Kudu ke hiji-hiji ku Pak Gubernur itu kan Emang rada ngeyel juga itu rakyatnya. Kalau di sini terus kan potensi rawan air meluap tuh tinggi. Bisa terjadi kapan saja ya. Apalagi kan curah hujan sekarang itu menurut saya masih rendah 30 mm ya kalau bahasa ilmu ya. Plus hujannya juga sudah mulai dimodifikasi sehingga tidak begitu berat menurut saya. Cuman yang problem itu bukan hujannya, lain hujana nu masalah mah alamna nu ruksak. Bener gak? Di tongkongna geus di kebonan sayur. Leuweungna leungit, walunganana jadi deet, ditambah sempit. Heula ai cai kudu balik ka mana tuh aing teh? Ibu bade bertahan di dia bade geser. Geser. Ada tanah enggak? Ada Pak, tanah TKD Pak. TKD tanah kas desa berapa? Lebih dari 4 hektar Pak. Lebih dari 4 hektar. Kersa pindah, rumah sudah dibangunkan oleh Pemprov. Kersa.
Ya sudah, nanti saya bikin kampung yang bagus, ya kan? Kampungnya ditata, kemudian bagus lah saya bikin bagus. Ya. Siap, semuanya pindah. Rumahnya, Ibu mah santai saja. Kemudian nanti habis Lebaran rumahnya mulai dibangun. Sudah mulai dibangun. Luar biasa, beda. Satu hal nih penting buat pemirsa. Kalau ditanya Pak Ridwan, apa yang dibanggakan sebagai Gubernur Jawa Barat? Saya menghilangkan desa miskin. Dari 1000 saat 2018 menjadi 0 di 2023. 1000 desa miskin ada di mana? Bukan di kota Bandung, itu ada di seluruh wilayah Jawa Barat. Nah di Jawa Barat ini ada berapa rumah rakyat miskin? Kalau rakyat miskin izin kita belum ada data Pak. Nah, kami sudah menanyakan ada data jumlahnya 2,9. Teori tentang digitalisasi, kemampuan IT Provinsi Jawa Barat tidak sebanding dengan produk. Gitu loh. Kan kalau ngomong teorinya bagus banget di Jawa Barat. Iya bener. Teorinya. Bisa tanya berapa rumah rakyat miskin di Jawa Barat? Can boga. Menohok banget. Digitalisasi luar biasa Jawa Barat. Ditanya data rakyat miskin, kagak bisa ngasih jawaban. Ya Allah, ke lapangan, makanya ke lapangan. Tuh ngejar dong gue di jero. Oke guys, sekarang kita akan ngasih cuplikan beberapa video tentang kementerian-kementerian yang meminta anggarannya ditambah untuk tahun 2027. Ini yang pertama ada Menteri Agama minta anggaran 5,3 triliun di 2027 buat pembentukan Dirjen Pesantren katanya guys. Ya, gede banget ya 5,3 triliun. Nah ini lagi ada dari Ketua KPK Tio Budianto mengajukan tambahan anggaran sebesar 762,3 miliar untuk kebutuhan lembaganya. Tapi pas saat sidang malah disuruh naik sama si bapak ini. Jadi korelasi sama efisiensi gimana untuk tahun depan ya guys? Coba kita simak videonya guys. KPK minta tambahan. Usulan tersebut. Pak Ketua, sebentar sebelum lanjut. Siap. Jadi Bapak cuma ngajuin 762 nih ya? Cuman 762. Kami sesuaikan dengan kebutuhan saja. Tuh. Dengan pertimbangan bahwa pastinya untuk kegiatan dalam rangka unit kerja penindakan, kemudian pencegahan, termasuk juga koordinasi supervisi dan pendidikan peran serta masyarakat. Tapi saran saya Pak, saran nih. Siap. Karena Pak Presiden udah ngomong Pak. Jadi kalau Bapak tampilin di paparan tadi, kan minta berapa aja dikasih. Pak, ajuin 5T Pak. Tanggung. Iya. Wede 5T. Kalau Pak Presiden jaraknya jauh banget dong bro, dari 700 ke 5T. Buka terus nanti supaya berapa ratus persen buat KPK setara dengan kejaksaan nanti anggarannya. Setuju nggak kita teman-teman? Siap. Ya. Terima kasih pimpinan. Ya semoga aja berkah dan bermanfaat ya guys. Itu duit rakyat loh bro. Pimpinan rapat dan para nah, anggota yang kami hormati. Mahkamah Agung guys. Meskipun telah memperoleh pagu indikatif sebesar 16,959 triliun, kebutuhan real Mahkamah Agung masih jauh lebih besar. Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan anggaran tahun 2027, Mahkamah Agung masih memerlukan tambahan anggaran sebesar 10,303 triliun. Yang terdiri atas, yang pertama adalah belanja pegawai sejumlah 3,872 triliun. Kebutuhan ini terutama untuk memenuhi hak-hak pegawai, kebutuhan SDM peradilan, serta berbagai komponen remunerasi dan tunjangan yang wajib dipenuhi. Yang kedua adalah belanja operasional sebesar 821,59 miliar, digunakan untuk memastikan seluruh satuan kerja pengadilan dapat melaksanakan operasional perkantoran secara optimal, termasuk kebutuhan listrik, internet, pemeliharaan sarana prasarana, pejalan dinas, serta biaya mutasi hakim. Yang ketiga adalah belanja non-operasional sebesar 328,47 miliar yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program pembinaan pengawasan, pendidikan dan pelatihan, pengembangan sistem peradilan, serta berbagai kegiatan strategis dalam rangka peningkatan kualitas layanan peradilan.
Yang keempat adalah belanja modal sebesar 5,280 triliun yang diperlukan untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung pengadilan, pembangunan rumah dinas hakim, pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi, kendaraan operasional, serta pemenuhan berbagai kebutuhan infrastruktur peradilan guna mendukung pelayanan hukum yang lebih efektif dan modern. Ngeri-ngeri ya ngajuinnya. Harusnya efisiensi itu pernah diotak-otakin gitu, dipikirin masalah pembangunan apa rumah-rumah dinas, dilihat dulu kalau masih layak ya jangan dulu diajuin lah. Gimana mau mikirin ke rakyat ya kalau kayak gini, pusing dah presiden kalau kementerinya pada ngajuin semua kayak gini. Setelah dilakukan rasionalisasi dengan perhitungan kenaikan harga BBM dan kurs rupiah terhadap dolar AS, saat ini maka kebutuhan ideal anggaran Polri untuk tahun anggaran 2027 naik sebesar 184 triliun rupiah. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan pagu indikatif tahun anggaran 2027 masih terdapat kekurangan 66,1 triliun rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Polri mengajukan kekurangan tersebut pada Kementerian Keuangan dan Menteri PPN Bappenas. Pada prinsipnya kita tentu sangat mendukung kedua mitra kita ini usulan penambahan anggaran dan apabila nanti ruang fiskalnya tersedia ya, tapi kami all out Pak ya, Pak Ivan dan Pak Wakapolri, kami akan all out memperjuangkan permintaan bapak-bapak ini. Berikutnya khusus untuk Polri, Pak, ada KUHAP baru, ya, itu diantaranya mengatur tentang keharusan CCTV, kemudian fasilitas untuk orang berkebutuhan khusus, ya, orang disabilitas, juga pasal 56 KUHAP terkait dengan penyidikan secara ilmiah. Yang itu tentu konsekuensinya ke perlengkapan ya. Kita akan support full Pak ya, khusus. Semoga berkah aja lah buat kalian para wakil rakyat Indonesia. Semoga rakyat Indonesia dikasih kesabaran, Indonesia dikasih keberkahan, insyaallah, amin. Terkait dengan pembahasan anggaran RAPBN 2027 untuk Kementerian Perdagangan, sebagaimana kita ketahui bahwa memang pemerintah mempunyai program-program prioritas dan Kementerian Kebudayaan juga tentu beradaptasi untuk menyesuaikan dukungan terhadap program prioritas tersebut melalui PKPN. Dan anggaran yang memang menjadi pagu indikatif ini baru merupakan anggaran yang menjadi belanja operasional pegawai dengan dukungan manajemen yang masih minimalis. Kita berharap ada tambahan anggaran yang terkait untuk program, karena program ini belum masuk di dalam hal ini yang akan dibicarakan dan semua tadi semua fraksi menyetujui usulan tambahan anggaran 3,9 triliun. Kami akan menyampaikan hal ini dan sudah disampaikan sebenarnya juga kepada Kementerian Keuangan supaya kita bisa memajukan program kebudayaan nasional kita sesuai amanat konstitusi. Ya sekali lagi ya guys, kementerian-kementerian banyak meminta tambahan anggaran untuk tahun 2027. Ya insya Allah, dan kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat Indonesia hanya bisa berdoa semoga uangnya ada, lalu dananya itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, dan semoga rakyat Indonesia semakin sentosa, masyarakat semakin bahagia ya, dan dijauhi dari celah-celah untuk dikorupsi ya guys. Tuh, di tengah masyarakat yang lapar jamaah, BGN aja ngajuin 270 triliun tambahannya. TNI bersama Kemenhan minta tambahan 109 triliun. Polri minta tambahan anggaran 66 triliun. Kemendikbudmen minta 40 triliun tambahannya. Pertanian minta tambahan 22 triliun. Mendagri minta tambahan 6,2 triliun.
Dirjen Pajak minta tambah 5,4 triliun anggarannya melonjak 20%. Menteri Agama minta anggaran 5,3 triliun. KPK minta tambahan 726 miliar. Kemenkop usul tambahan anggaran 1,3 triliun. Rosan minta tambahan, Rosan apa nih? Nih, Minhan Pijai. Ya hampir pada minta semua kenaikan. Yang sabar ya guys. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat, Kementerian Pertahanan di bawah Syafri Syamsuddin justru mengajukan anggaran dalam jumlah fantastis. Nilainya mencapai 667 triliun rupiah untuk tahun 2027. Angka tersebut akhirnya tidak disetujui penuh. Pemerintah hanya memberikan pagu sekitar 139 triliun rupiah kepada Kementerian Pertahanan. Namun pengajuan itu tidak berhenti di sana. Kemhan kembali meminta tambahan anggaran sekitar 195 triliun rupiah kepada DPR, sehingga total kebutuhan yang diajukan mencapai 334 triliun rupiah. Di saat yang sama, masyarakat justru menghadapi kenaikan harga BBM non-subsidi, melonjaknya harga kebutuhan pokok, dan berbagai kebijakan efisiensi anggaran. Anggaran yang diminta Kemhan mencapai hampir 2 kali lipat gabungan anggaran sektor kesehatan dan bantuan sosial yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat. Situasi ini memicu pertanyaan tentang arah prioritas negara. Ketika masyarakat diminta mengencangkan ikat pinggang, kementerian yang dipimpin Syafri justru memperjuangkan tambahan anggaran dalam jumlah ratusan triliun rupiah. Tentu pertahanan negara penting, namun di tengah daya beli yang terus tertekan, publik mulai mempertanyakan logika kebijakan ini. Mengapa rakyat diminta berhemat sementara Kementerian Pertahanan terus meminta ruang anggaran yang semakin... Ya emang pertahanan penting, cuman nggak bisa tak diprioritaskan buat menambah kesejahteraan masyarakat dulu. Bahasa sih efisiensi dulu lah. Ya Allah, nggak ngerti lah gua. Di tengah seruan efisiensi anggaran, Menteri HAM Natalius Pigai justru minta tambahan hampir 500 miliar rupiah untuk tahun 2027. Alasannya, kementerian baru saja merekrut 500 pegawai baru sebagai advokat HAM. Tambahan itu untuk penegakan HAM sekitar 225 miliar dan 267 miliar untuk gaji serta dukungan manajemen. Masalahnya, usulan itu mendadak. Dokumennya baru masuk saat rapat berlangsung. DPR pun menyemprot. Hasilnya, DPR hanya menyetujui dana program penegakan HAM, sementara anggaran gaji pegawai baru ditunda dan dievaluasi. Menurut kamu, 500 advokat HAM ini kebutuhan nyata atau pemborosan saat negara berhemat? Tulis. Gimana guys? Apa pendapat kalian nih guys? Sama menteri-menteri di kabinet Pak Prabowo ini? Minta tambahan terus nih, ngerinya banyak celah-celah, ngeri ya, takutnya disalahgunakan tuh ya, mudah-mudahan singgah ya guys. Di mana pertanggungjawaban moral kita? Anda mengajukan beberapa menit sebelum pembahasan dan kami harus menyetujui ratusan miliar seperti ini. Jangan konyol dong, nggak bisa. Baik, terima kasih. Ibu Pak Pimpinan, ya. Saya mau ingin sampaikan soal penugasan, baca halaman pertama slide itu ada tugas kok. Ya. Perumusan kebijakan, kami ditugaskan Presiden. Usah. Tadi Pak Pigai dengan sangat bagus menyampaikan itu di halaman pertama. Halaman pertama itu ada 7 penugasan resmi. Kami menerjemahkan dari itu, pagu indikatif itu, menerjemahkan yang indikatif indikatif oke pimpinan. Yang dipermasalahkan yang kenapa ributkan penugasan? Kami di sini slide nomor 1 udah penugasan. Ya, gini, clear. Bu Rike, sebentar cukup, bentar. Pak Pigai, Bu Rike, kami yang untuk pagu indikatif clear. Belum tahu kalau Nyi Iroh amuk-amukan. Nih, begini Pak. Listrik masuknya apa? Tadi barang biasa. Listrik nih Bu Sekar, nanti kasih informasi ke seluruh dinas kantor Provinsi Jawa Barat. Listrik di ruangan hanya dinyalakan pada waktu jam kerja. Dan pada waktu ada pekerjaan. Kalau ASN-nya tidak kerja di ruangan dan tidak pekerjaan, matiin. AC listrik. Matiin. Air, kalau tidak perlu amat, jangan mandi. Di kantor mau mandi, Pak. Ya kan? Belanja air turunin, Pak. Belanja internet, kalau kira-kira internetnya dipakai nggak produktif, OPD-nya nggak ada produktif, matiin internetnya. Jadi lampu yang nyala kalau malam hari hanya lampu luar. Bayar listrik berapa seprovinsi? Bayar listrik itu, Pak Bu,
Sebentar, saya coba. Bayar telepon masih ada? Masih Pak, masih ada. Emang masih ada telepon? Ada beberapa kegiatan yang masih mengakomodir pulsa kuota itu. Oh ya, pulsa boleh. Masih Pak. Ya listrik setengahnya potong. Ya. Air setengahnya potong. Ya. Nanti kita potong setengahnya. Kurang lebih Ulah segitu. war air. Nah, pulsa. ini kan Irit. salah satu langkah efisiensi yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Agar layanan kita pada masyarakat ketika dia menyikapi anggaran untuk Jabar dari pusatnya penurunan, guys. Kemudian dari semua yang sudah diefisiensikan, Pak Gub, izin dari 2,4 triliun, kita masih minus di 1,2 triliun. Tuh kan masih gede. Itu Pak Gub. Udah ngambil aja dari belanja itu, barang dan jasa. Betul. Belanja hibah lagi, ambil lagi. Siap. Oh, hibah diambil lagi. Belanja barang biasa, belanja hibah, kemudian ini kemarin kita alokasikan untuk ini Pak Gub, yang cicilan pokok utang, mungkin apakah bisa kita restrukturisasikan? Ya minta dong ditangguhkan. Utang kita tinggal berapa lagi pada pemerintah pusat? Sampai dengan nanti 2029 masih di angka hampir 2,5 triliun. 2,5 triliun. Tapi pemerintah pusat punya hutang pada kita berapa? Untuk Kan punya DBH yang belum dibayarkan, yang kurang salur. Terakhir kemarin dari 500 baru dibayar 200 ya. Tinggal 191. Oh, 191 kan lumayan. Kan kita udah kirim surat. Siap. Tapi jawabannya nggak bisa ditukeran. Nah, ya inilah salah satu langkah dari Gubernur KDM ya. Ketika anggaran untuk Jabarnya dari pemerintah pusat menurun, dia melakukan efisiensi ya, dibahas dengan staf-stafnya seperti itu. Ya, ini langkah konkret, guys. Saya katakan, tahun depan nggak ada lagi itu makan minum di Pemda. Nggak ada lagi snack pagi. Kenapa? Semakin banyak snack pagi, semakin banyak makan siang di dus, semakin banyak orang kena diabetes. Apa nanti? Hanya air putih saja. Sudah. Apalagi? Nanti birokrat pegawai akan saya atur yang masuk kantornya. Berapa per hari? Kenapa? Semakin banyak pegawai yang masuk kantor, semakin tidak produktif. Kenapa? Beban pemerintah makin tinggi. Kenapa? Di kantornya main internet. Ngabisin listrik, ngabisin air. Ngobrol, buat apa? Kenapa? Sudah kurangi. Mana yang birokrat yang memiliki produktivitas, itu saja dipilih yang kantor. Yang tidak produktif di rumah saja. Nanti kurangin tukinnya. Setuju nggak? Nah, tapi kan saya tidak mungkin. Kenapa? Istrinya nanti marah, apalagi yang dua, bisa cerai satu. Nah, kan ini harus dibuat di lomba. Saya jujur deh, saya kadang kalau lihat protokol Pemprov juga bingung, itu gawean naonnya ceng. Malah saya nggak suka. Saya tuh nggak suka Pak, mohon maaf ya, jangan digitu-gitu. Emang aing teh jelema lolong baru tunjuk-tunjuk. Saya sudah tahu saya duduk di situ. Udah, nggak usah. Karena semakin banyak orang berdiri di depan, itu publik akan semakin menilai, semakin gak ada pekerjaan pegawai ini. Semakin banyak orang yang menyambut gubernur di depan, semakin kelihatan tidak ada yang kerja. Kenapa? Kerjanya nyambut gubernur. Makanya seluruh produktivitas itu di Jabar, itu lahir dari sendiri. Sendiri pergi ke sini. Oh ini masalahnya, kamu ini. Saya langsung ke sini lagi, ini masalahnya selesai ini. Ini masalah selesai ini. Pagi-pagi jam 4:30 saya udah ngomong, berapa uang hari ini? 3,1 triliun. Berapa kebutuhan bulan ini? Kebutuhan bulan ini 2,1 triliun. Sama sih nanya, 1 triliun negeri kemanakan sih? Saya nggak mau tahu. Yang 1 triliun itu harus disimpan atau segera terbelanjakan. Kalau kira-kira terbelanjaan tidak efektif, tambah lagi program kegiatannya. Beresin parung panjang jalannya, saya bilang kalau bisa harus beres. Ini beresin ini beresin ini. Kenapa? Saya ingin ngejar target. Di tahun ini saya memimpin sudah kelihatan Jawa Barat produktivitasnya. Saya selalu mengatakan, kalau orang memimpin 10 tahun, saya memimpin 1 tahun. Itu cara saya. Nah, bagaimana? Jam berapa kerja gubernur? Jam 4 saya udah kerja kok. Pas saya kerja saya telepon, jam 5 pagi. Nggak mau jawab, setengah 6 dia telepon berkali nggak saya jawab. Kenapa? Kenapa? Yang saya telepon tidak diangkat, saya tidak akan pernah ngangkat di telepon lagi. Pak, punten di silent HP-nya. Kunaon maneh teh belegu dokter HP-nya di silent. Kenapa? Kenapa? Dalam dunia industri tidak ada alasan untuk sebuah produksi. Anda di dunia itu nggak ada alasan. Kenapa ini motong bautnya salah? Mohon maaf, istri saya lagi galau. Nggak ada.
Kejam, Pak. Kita masuk pada sebuah wilayah kejam. Karena wilayah kejam, kita harus mulai kejam. Negara-negara yang membangun postur manusianya dengan kejam, kejam dalam arti disiplin, bukan kejam kekerasan. Ternyata lahir orang-orang hebat. Tiongkok, dari membangun postur pendidikannya, nggak ada manja-manjaan. Anak yang nakal dijemput oleh tentara, dibawa ke barat, diarahkan, keras. Apa yang terjadi? Dia menguasai lidah. Saya melihat barisnya tentara. Setiap hari di TikTok saya perhatikan, Brazil seperti ini, oh Tiongkok yang paling rapi. Kenapa? Sejak kecil, dia sudah satu komando, satu sistem, satu niat dan satu visi pikirannya. Dia menuju pada arah satu, dia harus menjadi penguasa dunia. Bicara tentang efisiensi ya, yang disebut efisiensi itu bukan anggarannya dikecilkan, tetapi belanja-belanja yang dianggap tidak penting dikurangi bahkan dihapus. Belanja perjalanan dinas yang dianggap tidak penting dikurangi atau dihapus. Belanja pakaian dinas dihapus. Kegiatan seminar-seminar, sosialisasi-sosialisasi yang hanya bertujuan untuk menyerap anggaran dihapus. Kegiatan-kegiatan rutin seperti pembelian ATK, kemudian kelengkapan-kelengkapan kantor yang dalam setiap tahun jumlahnya cukup besar, itu juga dikurangi karena sudah abadnya abad IT, teknologi informasi berbasis digital. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang bersifat konsumtif yang tidak melahirkan investasi bagi masa depan Provinsi Jawa Barat juga dihapus. Total penghapusan dan pengurangan belanja yang tidak penting itu hari ini mencapai 5 triliun. Mudah-mudahan bisa mencapai 5,5 triliun atau 6 triliun. Selanjutnya uangnya akan diarahkan untuk apa? Uangnya akan diarahkan untuk satu, membangun infrastruktur jalan provinsi. Sehingga diharapkan dalam 2 tahun ini jalan provinsi ini selesai, diperhalus, diperlebar, diperkuat. Menyelesaikan jembatan-jembatan yang sudah lama berpotensi ambruk. Membangun jembatan-jembatan gantung di seluruh Jawa Barat agar anak-anak sekolah itu tidak mengalami problem sampai berenang ketika sekolah. Kemudian yang berikutnya membangun sarana irigasi untuk menunjang ketahanan pangan Provinsi Jawa Barat. Melakukan reboisasi, membeli tanah-tanah strategik seperti tanah-tanah yang di dalamnya mengandung kandungan air atau menjadi sumber mata air. Membuat kerjasama penghijauan dengan PTPN untuk meningkatkan ketahanan ekologi dan ekosistem di Provinsi Jawa Barat. Membangun puskesmas pembantu, puskesmas, mengembangkan rumah sakit, meningkatkan jaminan layanan kesehatan bagi seluruh warga Jawa Barat agar mereka bisa berobat dengan baik dan yang dibebaskan dari kewajiban membayar rumah sakit. Kemudian staf KDM berarti pinter-pinter juga ya guys. SMA dan SMK ya kayaknya nggak mungkin kalau pemikiran KDM membuat ruang tanpa dibantu kelas mereka juga ya guys. Sekolah-sekolahnya yang kekurangan ruang kelas, memperbanyak pembelajaran dan sertifikasi ijazah paket A, B, dan C agar seluruh rakyat Jawa Barat melek terhadap pendidikan. Membangun rumah rakyat miskin dengan alokasi 40-50 juta per unit rumah dengan desain yang disesuaikan dengan karakter lingkungannya masing-masing. Kemudian memasang jaringan listrik di seluruh Provinsi Jawa Barat dengan total kebutuhan sekitar 350 miliar yang ingin diselesaikan pada tahun ini. Membangun IPAL komunal di setiap lingkungan rumah tangga dan pengembangan IPAL komunal di provinsi. Membangun pembangkit listrik tenaga sampah. Kemudian membeli mobil-mobil pengangkut sampah. Membeli mobil-mobil damkar yang berkualitas dan berteknologi tinggi. Kemudian juga program-program lainnya seperti beasiswa pendidikan untuk pendidikan SMA dan SMK bagi sekolah swasta, karena sekolah negeri sudah kita bebaskan pendidikannya nanti. Termasuk di dalamnya juga kami siapkan beasiswa untuk santri yang tidak mampu, yang mesantren di Jawa Barat dan di luar
Jawa Barat. Dan perguruan tinggi di sekolah-sekolah ternama dengan fokus pendidikan beasiswa di bidang engineering agar lahir generasi teknologi yang mampu menggerakkan ekonomi Provinsi Jawa Barat menjadi kelas menengah industri. Ini adalah rangkaian-rangkaian kegiatan yang akan kami lakukan setelah nanti menjabat, dengan tujuan yang paling utama adalah merubah pola culture masyarakat Jawa Barat dari masyarakat konsumtif menjadi masyarakat produktif. Dan termasuk di dalamnya merubah pola perilaku birokrasi dari birokrasi yang menyerap anggaran menjadi birokrasi yang berorientasi pada investasi sumber daya manusia, investasi infrastruktur, investasi kesehatan, dan ke depan kita juga akan menambah investasi keuangan di berbagai sektor. Mudah-mudahan seluruh langkah ini berhasil. Kami mohon doanya pada seluruh masyarakat